Boleh, ya. Ya, di sini juga. Ibu di mana sekarang? Saya Bulukumba? di Goa, Pak. Di Goa, Goa? Pak. Iya, Pak. Oh, di Palangga, Kecamatan Palangga. Palangga ya? Oh, berarti bagus itu Boga, bukan di daerah pegunungan. Ya, Iya, Pak. oke. Sudah terbuka rekornya Bu Hamsina. Silakan dimulai, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Ibu Hamsina. Baik, Pak. Pada kesempatan bincang-bincang sore kita kali ini, kita ingin bahas tentang apa ya, Pak ya? Tentang, ya, saya juga masih ingin belajar banyak dan butuh info tentang, butuh bincang-bincang, butuh input-input baru tentang asesmen, Bu ya. Saya Asesmen, Pak. masih lemah di Penilaian. situ. Artinya Iya. kita penilaian, Pak, khususnya inilah di masa pandemi ya, Pak ya. Iya, betul sekali kita bicara tentang penilaian, Ibu. Oh iya, Pak. Apa yang Bapak inginkan setelah kita melakukan perbincangan tentang penilaian di masa pandemi, Pak? Ya, terima kasih Ibu Hamsina. Paling tidak setelah kegiatan coaching ini, saya mampu melakukan penilaian yang terbaik buat murid-murid saya, mampu melakukan penilaian yang adil, mampu membuat sebuah instrumen penilaian yang mungkin dapat menyentuh latar belakang dan karakteristik anak yang begitu beragam. Selama ini mungkin penilaian yang saya lakukan itu masih monoton dan kurang variatif, sehingga penilaian yang saya lakukan itu Ibu masih terfokus pada beberapa peserta didik saja. Oh iya, Pak. Kalau yang selama ini asesmen atau penilaian yang Bapak gunakan itu yang seperti apa ya, Pak? Ya, selama ini yang mayoritas dan paling sering saya lakukan itu untuk penilaian mungkin penilaian lembar kerja, kemudian penilaian oke, sesekali saya berikan murid-murid saya untuk membuat proyek based learning, memberikan sebuah instruksi tentang hal-hal yang mereka harus lakukan di rumah. Dari proyek itu mereka belajar banyak tentang bagaimana bekerja sama dengan teman di masa pandemi ini, bagaimana menemukan solusi-solusi. Tapi itu masih kurang sih bagi saya, Bu. Masih penilaian yang saya lakukan sebagian juga masih bergantung pada lembar kerja, soal-soal yang saya berikan ke peserta didik, Bu. Kalau begitu bentuk-bentuk penilaian apa yang Bapak inginkan yang paling sesuai dengan kondisi saat ini? Ya, bentuk-bentuk yang mungkin yang saya inginkan adalah penilaian yang variatif, penilaian yang berpihak pada murid, penilaian yang sebuah penilaian yang bisa dipastikan anak-anak itu mampu menjawab, jadi saya mendambakan hasil penilaian saya itu nantinya mampu merekam seluruh aktivitas anak ataupun kompetensi anak dengan kemampuan yang beda-beda, Bu. Oh iya, kalau begitu Bapak sudah melakukan banyak hal. Tentunya Bapak sudah bisa mengetahui apa sih praktik-praktik penilaian yang Bapak anggap itu berjalan sudah baik saat ini. Oh ya, terima kasih, Bu. Praktek penilaian yang menurut saya berjalan dengan baik itu
penilaian berbasis proyek, Bu. Jadi anak-anak diberikan sebuah kegiatan proyek. Kebetulan saya mengajar di tingkat SMA. Jadi proyek based learning itu sangat memungkinkan sekali untuk anak-anak yang duduk di kelas 2 dan kelas 3. Mereka sudah banyak inisiatif, mereka sudah mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, dan yang terpenting adalah mereka sudah mampu menggunakan platform-platform digital yang untuk merampungkan tugas-tugas yang diberikan. Itu selama ini yang menurut saya agak berhasil, ataupun metode penilaian yang selama ini disambut baik oleh murid-murid saya, Bu. Oh iya Pak, kalau begitu faktor-faktor apa yang berpengaruh mendukung atas rencana-rencana Bapak yang lebih bagus lagi itu Pak? Ya, salah satu faktor pendukung adalah tentunya support dari pihak sekolah, dan yang terpenting adalah memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Sepertinya pengalaman saya selama ini berkomunikasi dengan anak-anak, Ibu, mereka sangat senang itu ketika diberikan sebuah kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Khususnya terkait dengan proyek pembelajaran, anggaplah umpamanya proyek tentang video pembelajaran kah, atau proyek tentang penelitian lapangan di masa pandemi dengan protokol kesehatan, sepertinya mereka tetap tertarik untuk melakukan hal-hal seperti itu, Ibu. Bagus sekali idenya Pak. Kalau begitu dalam rangka melaksanakan ide-ide itu Pak, apa kira-kira alternatif yang bisa tersedia untuk mewujudkan dari rencana Bapak itu? Alternatif mungkin yang memungkinkan untuk rencana-rencana itu adalah bagaimana membiasakan anak-anak untuk berkomunikasi secara daring, kemudian memperkenalkan mereka dengan tools-tools atau media-media pembelajaran jarak jauh. Kalau anak-anak sudah menguasai media-media pembelajaran jarak jauh, ditambah dengan kepercayaan komunikasi yang maksimal antara guru dan peserta didik, saya yakin rencana-rencana saya yang mencoba tadi untuk saya uraikan itu insya Allah terlaksana dengan baik, dengan catatan didukung oleh itu tadi, pengenalan media-media pembelajaran yang terjangkau, murah, dan mudah oleh seluruh pihak, baik orang tua, guru, ataupun peserta didik. Mungkin itu, Ibu. Oh iya, jadi sebagai bentuk tanggung jawab Bapak sebagai guru yang ingin meningkatkan cara menilainya, kapan Bapak kira-kira bisa melakukan aksi itu? Saya mungkin di masa pandemi ini dengan skala keterbatasan, saya telah membuat rencana-rencana kecil itu, meskipun belum sempurna. Insya Allah nanti setelah coaching ini, kelebihan dan kekurangan saya telah dapatkan, sehingga nantinya akan saya modifikasi, akan saya perbaiki yang selama ini menjadi kekurangan, sehingga bentuk-bentuk asesmen atau penilaian saya terhadap siswa di masa pandemi ini bisa berjalan efektif, Ibu. Oh iya, kalau begitu siapa yang Bapak perlukan untuk mendukung ide-ide Bapak itu? Iya, betul sekali, Bu. Saya sangat butuh teman kolaborasi. Yang saya mungkin pihak yang paling pertama yang saya inginkan atau support dari teman-teman guru, Bu. Utamanya teman-teman yang sesama rumpun mata pelajaran itu bisa sama-sama untuk menjalankan penilaian dan PJJ ini dengan baik. Oh iya, apakah Bapak bisa pastikan program Bapak itu bisa berhasil dilakukan? Insya Allah saya yakin bisa. Kalau semuanya berjalan dengan
Kalau semuanya dilakukan sesuai dengan rencana, maka praktek proyek based learning ini insya Allah akan berjalan dengan maksimal. Tentunya dukungan dari beberapa pihak. Ya, lagi 2 menit ini, Bu. Baik, apa yang Bapak bisa simpulkan dari paparan-paparan yang Bapak tadi jelaskan itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Mungkin penekanan dan kesimpulan saya terkait dengan penilaian dan asesmen adalah di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan dan segala situasi yang menghambat dari berbagai sektor, maka yang kita butuhkan adalah bentuk-bentuk penilaian yang berpihak kepada murid, bentuk-bentuk penilaian tugas-tugas belajar yang mudah, menyenangkan, dan dipastikan murid bisa menjawab dengan teknik-teknik penilaian yang ditampilkan, Ibu. Oh iya Pak, dengan adanya kesimpulan yang Bapak sudah sampaikan, semoga bisa terlaksana dengan baik dengan bantuan beberapa pihak yang mendukung Bapak. Demikian Pak, terima kasih. Semoga Bapak bisa berbuat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya, Ibu. Pertanyaannya itu cukup membantu, mudah-mudahan saya bisa menjalankan. Terima kasih atas coaching kita di sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya coba untuk save dulu.